الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Ini adalah bab yang menerangkan tentang man, seseorang hadara yang menghadiri al-mayyita, orang yang akan mati atau orang yang sudah mati, maka hendaklah orang yang datang menjenguk atau menghadiri orang yang akan atau sudah mati itu fala yalghu, maka janganlah ia berkata yang sia-sia, dan wal yatakallam, hendaklah dia berbicara bi khairin, yang baik-baik, bicara dengan baik. Jadi kalau sedang takziah atau menjenguk orang yang sakit atau melayat, itu sepatutnya lah jangan berkata dengan perkataan yang sia-sia, karena perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Apalagi sampai ngomong yang melaknati diri sendiri, naudzubillah. Karena apa? Karena perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Perintahnya adalah hendaklah berkata yang baik-baik. Karena itu tempat di mana ada orang yang meninggal dunia kita takziah, atau ada orang yang sakit di mana kita menjenguk yang bersangkutan, itu adalah tempat yang mustajabah, tempat yang mustajabah, cepat dikabulkannya doa karena diaminkan oleh para malaikat. Wa kaifa du'a'u lil mayyiti, dan bagaimana pula berdoa untuk si mayyit idza mata, apabila dia telah mati, wa fi taghmidhi, dan terkait dengan memejamkan mata orang yang sudah mati. Mayyit ini kalau dalam bahasa Arab bisa berarti orang yang sudah mati, bisa juga berarti orang yang akan mati. Kalau dalam teks Arab itu al-mauta, itu mautakum, bisa berarti orang yang akan mati di antara kalian. Bisa berarti juga orang yang telah mati di antara kalian, tergantung konteksnya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Ummi Salamah, diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Idza hadartumul maridha, apabila kamu menyaksikan atau menghadiri orang yang sedang sakit, awil mayyita, atau orang yang mati atau orang yang akan mati, faqulu, maka ucapkanlah khairan, yang baik-baik. Maka ucapkanlah pada ucapan khairan, yang baik-baik. Jadi ucapan yang baik-baik. Jadi kalau kita mendatangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit maksudnya, atau menemani atau menghadiri orang yang akan meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia, perintah Nabi adalah hendaklah kita ini berkata yang baik-baik. Sesungguhnya para malaikat, kata Nabi, yu'amminuna, mereka mengaminkan, ala ma taquluna, atas apa yang kalian ucapkan. Maka jangan sampai berkata-kata yang sia-sia satu. Apalagi berkata-kata yang justru melaknat diri sendiri. Ucapkanlah olehmu, wahai Ummu Salamah, sebuah doa. Ini doa kalau kita baca saat kita takziah, terutama kalau yang meninggal suaminya sendiri atau istrinya sendiri atau siapa dari anggota keluarganya. Apa doa yang Nabi ajarkan? Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa yang bersangkutan. Kalau dalam konteks hadis ini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa Abu Salamah. Dalam konteks hadis ini, wa aqibni minhu uqbah hasanatin, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Qalat, maka berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Ummu Salamah? Faqultu, maka aku pun berkata, fa'aqabani Allah man huwa khairum minhu, maka Allah mengganti untukku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dapat ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya Sahih Muslim dalam kitab Al-Janaiz. Di dalam hadis ini pula terkandung sebuah doa ya. Pertama, Allah maghfirli walahu. Jadi aneh ya, saya itu Masya Allah gini. Orang kalau takziah, Nabi mencontohkan doa itu aku dan dia. Coba jenengan kalau salat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu wajal jannata maswahu dan seterusnya itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu khirana walahu. Terus takziah lagi, Allahumma firli walahu. Pokoknya kalau takziah, orang jenazahnya masih ada itu loh. Doanya Allahumma firlahu warhamhu gitu. Doanya itu gitu. Tapi Nabi itu kalau ziarah kubur, doanya nggak pakai nggak pakai dia. Nabi kalau ziarah kubur, ahli kubur itu diperlakukan oleh Nabi sebagai pihak kedua yang hadir. Makanya adab dalam Islam kalau ziarah kubur, sunnahnya adalah memperlakukan ahli kubur itu seperti pihak kedua yang hadir. Tapi kalau takziah, kita perlakukan jenazah itu sebagai pihak ketiga yang gaib. Maka menggunakan kata dia. Tapi kalau ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, nas'alullaha lana walakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Atau ada beberapa redaksi ada Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal mu'minin, ada yang begitu. Jadi yaghfirul lana walakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, itu macam-macam. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Orang itu ketika nyawa lepas dari badan, itu oleh malaikat dibawa terbang ke langit. Dibawa terbang ke langit. Sehingga roh itu kan sedang tidak ada di situ. Makanya kalau kita takziah nyebutnya dia gitu. Tapi begitu kita ziarah kubur, roh itu kan tinggalnya berada di alam barzah. Jadi kalau kita ziarah kubur, walaupun kuburan sama alam barzah itu beda ya. Kuburan. Karena kalau kita katakan kuburan itu sama dengan alam barzah, bagaimana enggak yang enggak ada kuburannya? Kan kasihan berarti enggak punya alam barzah. Jadi kuburan. Nah, tapi itu merupakan kesunahan untuk memudahkan dalam beribadah sunat dalam bentuk ziarah kubur. Makanya ada kuburan. Tapi posisi ahli kuburnya kan berada di alam barzah. Berarti dia sudah berada di alam barzah itu. Maka ketika kita ziarah kubur, itu redaksinya sudah pakai Assalamualaikum. Karena penghuni kuburnya sudah berada di alam barzahnya. Bukan lagi berada di langit yang sedang dibawa oleh malaikat tadi itu. Makanya Nabi memperlakukan ahli kubur seperti pihak kedua yang hadir. Ada nanti kalau Anda berkesempatan ya, buka kitab Riyadhus Shalihin. Bab tentang sholawat. Buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Ketika itu Nabi mengatakan, setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, salam kalian aku jawab. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau menjawab salam kami sementara jasad Anda sudah hancur dimakan tanah. Kata Nabi, jasad para nabi diharamkan dimakan oleh tanah. Jasad para nabi diharamkan dimakan oleh tanah. Setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, Allah satukan kembali roh dan jasad. Setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, Allah satukan kembali roh dan jasadku. Dan aku jawab salam kalian. Maka sahabat Bilal bin Ibn Al-Harits Al-Muzani, beliau memperlakukan Nabi seolah-olah beliau ketika masih hidup. Dan perbuatan sahabat ini tidak dikoreksi oleh Nabi dalam mimpinya. Dan tidak dikoreksi pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara mengimani apa yang diimani para sahabat, itu diperintah oleh Al-Quran. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Maka andaikan orang-orang ahlu kitab aja, andaikan mereka beriman, sebagaimana kamu beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Apalagi kita orang Islam. Nah ini, makanya kalau ziarah kubur, perlakuan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Masuk gerbang pertama kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, nas'alullah lana walakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum
lahiquna wa anha, dan diceritakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, menemui Abi Salamah yang sudah wafat. Waqad syaqqa, dan sungguh terbuka apa basaruhu penglihatannya Abu Salamah. Jadi pas wafat Abu Salamah matanya melek. Fa aghmadahu, maka Nabi pun memejamkan matanya. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida taba'ahu al-basaru, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka penglihatan akan mengikutinya, mata akan mengikutinya. Jadi kalau ada nyawa dicabut, mata ngikuti. Mata itu penasaran, pengen tahu bentuknya ruh bagaimana, pengen tahu. Tapi ya gitu, begitu keluar ya wis mati, tidak bisa cerita juga, sama aja. Dan ruh ini termasuk sesuatu yang bahkan nabinya tidak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberitahu tentang ruh kecuali sedikit. Ya. Tidak diberitahu kecuali sedikit. Fadajjan nasu min ahlihi, maka sekelompok orang dari keluarga Abu Salamah pada teriak histeris ketika Nabi bersabda seperti itu. Nangis mereka histeris. Faqala, maka Nabi bersabda, apa sabda beliau? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan doa yang baik-baik. Karena orang kalau histeris kan kadang ngomel itu macam-macam. Waduh, nanti bagaimana setelah ini? Waduh, ini gimana? Macam-macam. Kata Nabi, jangan berdoa yang jelek-jelek untuk diri kalian, tapi berdoalah yang baik-baik untuk diri kalian. Janganlah berdoa kecuali yang baik-baik untuk diri kalian, kata Nabi begitu. Jadi kalau pas di tempat takziah, itu ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Maka kalau di pas takziah, berdoa yang baik-baik, karena itu tempat yang mustajabah. Tsumma qala, kemudian berkata, siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa doa beliau? Allah maghfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya Abu Salamah fil mahdiyin, di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, dan gantikanlah posisi dia di tengah-tengah keluarganya. Jadi Nabi mendoakan semoga keluarga Abu Salamah segera mendapatkan orang yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah. Abu Salamah sebagai siapa? Kepala keluarga. Sebagai siapa? Sebagai misalnya tulang punggung keluarga misalnya. Maka Nabi mendoakan semoga engkau segera gantikan posisi Abu Salamah di tengah-tengah keluarganya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dan ampunlah untuk kami dan untuk Abu Salamah wahai Rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah untuknya dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan cahayailah untuknya dalam kuburnya. Nah, kenapa kok kita mesti mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau dari saudara-saudara seiman itu paket umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau Anda baca tafsirnya, saudara kami seiman itu dari zaman kita sekarang sampai zaman sahabat Nabi. Yang diinginkan dari orang tua itu dapat paket khusus dari anak-anaknya. Makanya Nabi secara khusus dalam hadis Sahih Muslim menyebut tentang wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kenapa kok khusus? Ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadis qudsi, hadisnya sahih atau kama qala. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi, di sini nanti juga akan sebutkan. Ada seorang tua yang meninggal dunia, kuburnya sempit. Tiba-tiba dengan izin Allah kuburnya melapang hingga laksana istana. Maka orang ini bertanya, ya Allah, tadinya kubur saya sempit, sekarang kok melapang? Kata Allah, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ada seorang yang akan dipukul oleh malaikat, mungkar dan nakir, tidak jadi. Kata orang itu, kenapa kamu nggak jadi mukul saya? Kata malaikat, au kamakol, gimana saya mukul kamu sementara anakmu di atas dunia sana terus memintakan ampunan untukmu. Di kitab ini nanti insya Allah kita akan ketemu ada sebuah cerita. Ini kalau ini bukan hadis, cerita. Cerita ada seorang ulama tidur. Saat tidur itu ternyata dekat beliau tidur ada pemakaman. Dalam tidur itu beliau mimpi.
Mimpi melihat penghuni kubur itu keluar semua. Dalam mimpi itu diceritakan bagaimana kemudian sang ulama tadi mimpi melihat penghuni kubur pada keluar semua. Senang menikmati hidangan-hidangan yang ada. Ada satu orang yang tampak sedih. Jadi nggak sedih banget sih, cuman kok kayak agak murung gitu, bermuram durja gitu. Terus sama sang ulama ini disapa. Saya lihat orang pada bahagia dengan hidangannya. Kenapa Anda kok kayaknya sedih gitu? Ada apa? Kata orang itu, saya senang sebenarnya karena sering dapat kiriman doa dari saudara-saudara seiman kaum muslimin. Dan saya menikmati itu, menikmati hidangan doa itu saya menikmati, kata beliau. Cuman saya sampai detik ini belum pernah dapat kiriman khusus dari anak-anak saya. Saya belum pernah dapat kiriman khusus dari anak saya. Saya sedih. Kenapa, kata sang ulama tadi? Rupanya anak saya sibuk dengan duniawinya, lupa mendoakan saya. Siapa nama anak Anda, kata sang ulama itu? Namanya si Fulan, tinggal di kampung ini. Kalau Anda berkenan, tolong sampaikan salam saya sama anak saya. Sang ulama itu terbangun. Begitu terbangun, selang berapa waktu, beliau coba konfirmasi mimpi. Dicari kampung yang dimaksud, ketemu, terus dicari nama yang dimaksud, ketemu dalam kitab ini. Terus ditanya, apa benar Anda bernama ini? Ya. Apa betul Anda punya orang tua, seorang ayah, yang dimakamkan di pemakaman ini? Iya. Kok tahu sampean, katanya? Diceritakan mimpi itu. Nangis anak itu. Ya Allah, ya selama ini saya sibuk dengan aktivitas duniawi saya. Sampai saya lupa mendoakan orang tua saya. Nangis. Akhirnya sejak itu, si anak ini mendoakan orang tuanya. Nah, sang ulama selang berapa waktu mimpi lagi, ketemu sama orang itu lagi. Kok sekarang berubah tampilannya? Pakaiannya lebih bagus, wajahnya lebih sumringah, bercahaya. Pokoknya pangling sang ulama tadi. Kata orang itu, terima kasih ya, sudah menyampaikan salam saya kepada anak saya. Sekarang saya sering dapat kiriman khusus dari anak saya. Masya Allah. Makanya, jangan lupa, di samping mukminin kita doakan sebagai mobil khusus untuk kedua orang tua kita. Melapangkan kubur orang tua kita dalam hadis riwayat At-Tirmidzi tadi. Bahkan bisa mencegah siksa dari malaikat. Maka ringankan lisan dan hati kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Makanya para sahabat Nabi itu sampai wanti-wanti. Ini pernyataan ini dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambil Ghafilin. Beliau mengutip ini makalah para sahabat. Nasihat para sahabat kepada anak-anaknya. Tarqud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Seorang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya itu sama dengan daftar sengsara. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya hati-hati. Banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita biar hidup kita dilapangkan oleh Allah juga. Seorang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya itu sama dengan daftar sengsara atau sempit hidupnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dan kebutuhan, ini sering saya sampaikan juga, kebutuhan orang yang sudah wafat kepada doa orang yang masih hidup melebihi kebutuhan yang bersangkutan saat masih hidup terhadap makan dan minum. Kebutuhan orang yang sudah meninggal dunia terhadap doa orang yang masih hidup itu melebihi kebutuhan kita yang masih hidup terhadap makan dan minum. Sangat membutuhkan mereka. Kalau dari sekarang kita rajin mendoakan kedua orang tua kita, insya Allah nanti anak-anak kita juga digerakkan oleh Allah untuk rajin mendoakan kita. Ustadz tidak punya anak, bersyukurlah pada Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi tidak menyebut ibnun. Ibnun itu anak kandung, tapi Nabi menyebut kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Itu walad, bisa anak kandung, bisa anak orang. Kalau kita punya anak asuh, anak santri, anak didik, ya, itu juga bernilai khusus juga. Qauluhu alaihi salam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum al-mayyita faqulu khairan." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang mati, maka ucapkanlah khairan yang baik-baik. Ini adalah amrun, perintah. Statement Nabi ini adalah perintah, nadbun yang dianjurkan. Wa ta'limun dan sekaligus punya nilai pengajaran. Bima terkait dengan apa-apa yuqalu yang diucapkan apa ma'indal marid ketika ada orang yang sakit, awil mayyiti atau orang yang meninggal dunia, yaitu ngomong yang baik. Wa ikhbarun dan pemberitahuan bitakmilil malaikati. Hadis tadi berisi kandungan tentang kabar adanya aminnya para malaikat ala doa iman hunak, atas doa siapapun yang ada di situ, yang ada di tempat di mana ada orang yang mati atau orang yang sakit itu. Walihada istahabbal ulama, dan oleh karena ini maka para ulama sangat menganjurkan untuk apa? Untuk ayah dura al-mayyita as-solihun,
agar datang menemui orang yang mati itu orang-orang yang soleh. Jadi kalau bisa didatangkan kepada orang yang akan mati atau orang yang mati itu orang-orang soleh. Nah, untuk apa? Untuk mendoakan dan mengingatkan anggota keluarganya supaya berkata yang baik. Untuk mendoakan yang baik dan supaya mengingatkan keluarganya untuk berkata-kata yang baik. Wa al khair. Jadi ayah hadurul mayyit asal ahlul khair dan orang yang ahli dalam kebaikan. Halata mauti ketika saat kematiannya liyudzakiru agar bisa mengingatkan orang yang akan mati itu wa yad'u lahu dan mendoakan orang yang akan mati itu waliman yukhlifuhu dan untuk keluarga yang akan ditinggalkannya. Wa yaqulu dan supaya keluarganya itu mengucapkan khairan yang baik-baik. Kalau udah begitu fayajtami'u du'aahum wa ta'minal malaika maka akan kumpul jadi satu doa orang-orang soleh itu dan aminnya para malaikat. Fayan tafi'u bidzalikal mayyit maka itu pasti bermanfaat untuk si mayit atau orang yang akan mati itu. Waman yusabu bihi waman yukhlifu dan itu akan sangat bermanfaat untuk si mayit dan keluarga si mayit yang akan ditinggal si mayit itu atau orang yang kena musibah itu. Makanya gabungan doa orang yang soleh, gabungan orang yang ahli dalam kebaikan plus doa dari para malaikat. Nah, itu pentingnya mendatangkan orang yang soleh kalau ada keluarga yang akan meninggal dunia terutama. Supaya diingatkan keluarganya agar berkata yang baik-baik. Dan supaya kemudian doa itu bermanfaat. Karena gabungan antara doa malaikat dan orang-orang yang soleh. Itu pasti bermanfaat untuk si mayit dan keluarga si mayit. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.